Mutiara Pagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar pagi hari ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat ya. Dan tentunya untuk Anda nanti akan kami buka interaktif melalui WhatsApp 08155 lewat chat RRI Digital. Dan Pak Kiai sudah tersambung di ujung telepon ya. Untuk pagi hari ini kita akan bahas mengenai rukun Islam yang kedua, yaitu sholat pendengar. Dan memang pada saat sholat ada waktu jadi kan dalam satu hari kita mengerjakan sholat wajib itu 5 kali sehari ya. Dan ternyata pada saat menunggu waktu sholat ada keutamaan yang bisa kita dapatkan. Walaupun ya kalau kita membayangkan yang namanya menunggu itu seringkali dianggap membosankan, tapi kalau dalam Islam ada satu bentuk menunggu yang justru bernilai ibadah tinggi, yaitu menunggu waktu sholat. Dan aktivitas ini bukan sekedar menunggu jam bergulir, tapi menanti pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik waktu dan juga segala kehidupan. Ini akan dijelaskan oleh Kiai Haji Mahfud yang sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marisa. Baik, semoga dengan promo tadi ya bisa mengantarkan ke kajian yang akan disampaikan. Sambil juga menantikan nanti untuk para pendengar yang ingin bergabung, silahkan untuk disampaikan pemaparan awal Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala tabarrukan bidzikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata lidzikri. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam keseharian kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Bahkan diciptakannya kita di muka bumi ini, terlahir ke alam dunia, itu tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah atau untuk beribadah kepadaku. Nah, ayat tersebut menjadikan kepada kita sebagai alarm bahwa jangan sampai hidup ini kesana kemari tidak ada tujuan. Bahkan kita hidup di dunia itu sejatinya adalah mengumpulkan semua bekal untuk nanti pulang ke akhirat. Dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai bagian penting bagi hamba atau bagi umat manusia muslim untuk berkomunikasi dengannya, mengingat kesadaran kembali jika ia telah jauh darinya. Kurang lebih 5 minimal yang wajib, selebihnya adalah sunnah. Yaitu ada sholat fardu mulai dari waktu subuh, kemudian masuk nanti di siang hari waktu zuhur, lalu di sore harinya itu di waktu asar, kemudian setelah terbenam matahari ada waktu maghrib, dan di malam harinya ada waktu isya, dan itu sambung menyambung ya secara rutin terus menerus selama sehari semalam. Maka itu adalah terminal bagi seorang manusia untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian kali ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan
mengupas sedikit dari hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Babu fadlin tidori sholati, bab tentang keutamaan menunggu sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kalian itu selamanya atau terus menerus dalam keadaan sholat selama waktu sholat menghalanginya. Dalam hal ini adalah ketika dia tidak pergi meninggalkan sebuah tempat karena menunggu waktu sholat, atau dia beraktivitas namun dalam aktivitasnya itu dia sambil menunggu datangnya waktu sholat, maka selama itu dia dihitung sedang sholat. Dalam hadis yang lain dijelaskan, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Seseorang itu senantiasa oleh para malaikat didoakan mendapatkan ampunan selama dia berada di tempat sholat atau selama dia beraktivitas namun aktivitasnya itu menunggu waktu sholat. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah malam yuhdis, yaitu ketika selama itu dia tidak berhadas. Jadi masih menjaga kesuciannya dalam hal wudu, dalam hal hadas kecil, ya apalagi hadas besar. Nah, selama dia belum berhadas, maka selama itu dia niatkan untuk menunggu waktu sholat, maka malaikat terus menerus memberikan doa, mendoakan orang tersebut supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk doanya atau redaksinya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang tersebut. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Nah, dua hadis ini sekaligus menjadi motivasi karena berbentuk fadilah atau keutamaan bagi orang yang menunggu. Ada sebuah, ya, ini celoteh atau ketika kita berada di lampu lalu lintas dalam berkendaraan, ketika itu misalnya lampunya merah, apa yang kita tunggu? Apakah lampu merah atau lampu hijau? Tentu semua orang adalah menunggu datangnya lampu hijau. Tidak ada satupun menunggu lampu merah. Meskipun ya dalam bahasa Sunda itu bisa jadi ya nuju nungguan lampu merah. Berarti ketika lampu merahnya sudah selesai diganti dengan lampu hijau, maka orang tersebut yang berkendaraan itu langsung tancap gas, tidak berhenti sebab sudah lampu hijau. Demikian pula saat datangnya waktu sholat, kita semua sedang menunggu waktu sholat, menunggunya sambil beraktivitas. Ketika datang waktu sholat, maka tidak lanjut beraktivitas, melainkan diganti dengan mendatangi sholat. Itulah kurang lebih makna daripada menunggu waktu sholat. Dan orang yang terus-menerus terpaut hatinya dengan sholat, dia akan mendapatkan naungan fi dhillin la dhilla illa dhilluh, mendapatkan naungan dari Allah
ketika nanti di yaumul mahsyar, di mana semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah disampaikan pemaparan awal yang tentu membuka kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar bersama Kiai Haji Mahfud. Untuk pertanyaan Anda bisa bergabung di WhatsApp 0815 kali 4200 live chat juga RRI Digital. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pagi hari ini dari Pak Onai di Ciparigi Bogor Utara. Terlebih dahulu Pak Kiai, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, keyakinan dalam beragama itu harus utuh dipahami oleh panca indera dan pengalaman, sehingga keyakinan bisa hadir dalam memahami zat Tuhannya, seperti ibadah sholat ini. Kenapa kita harus menyembah, sujud, dan ruku, sementara Tuhan apakah masih membutuhkan sholat kita bila kita tidak bisa memahami akan keberadaan Tuhan? Nah, pertanyaan yang esensi, yang realitas dalam ibadah sholat itu seperti apa? Dan bagaimana harus dipahaminya? Dan yang terakhir, sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Bila Nabi mengajarkan satu konsep sholat saja, tentunya tidak akan mungkin ada perbedaan dalam tata cara sholat. Dan perintah sholat hanya langsung bertemu dengan Allah lewat mi'rajnya Nabi. Nah, bagaimana memahami dengan akidah yang benar tentang hal ini? Atas penjelasannya, terima kasih. Saya selalu. Baik. Cukup panjang ya Pak Kiai pertanyaannya. Alhamdulillah. Ada beberapa poin, silakan untuk dijawab. Ya, ini satu penanya tapi dua pertanyaan. Ya. Kayaknya lebih nih Pak. Oh, lebih. Lebih ya. Baik, saya coba untuk mengerucutkan jawabannya ya. Pertama adalah tentang esensi hidup kita. Memang diciptakan sesuai dengan ayat Al-Quran tadi di surat Az-Zariyat 56. Kita tujuan utama diciptakan adalah untuk beribadah. Artinya itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita atau butuh terhadap kita sebagai makhluk untuk beribadah kepadanya. Karena Allah itu Al-Ghani, yang kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluklah yang membutuhkan. Allah Al-Mughni, yang memberi kekayaan, yang memberi kecukupan. Bukan kita yang memberi kepada Allah, namun Allah yang memberi kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita sebagai orang yang harus pandai bersyukur, sehingga Allah berikan tambahan, ya, artinya bahwa ibadah itu adalah kembali kepada kita. Dalam Al-Quran di ayat yang lain, man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur itu sejatinya adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, ketika dia ibadah, maka ibadahnya itu kalau betul-betul ibadah dan diterima oleh Allah, kenapa ada yang diterima, ada yang tidak? Itu adalah kembali lagi kaitan dengan kesadaran. Karena ada orang yang ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena yang lain, berarti kesadarannya adalah tidak penuh. Seolah-olah bukan Allah yang menciptakan, seolah bukan Allah yang berizki, sehingga dia ibadahnya untuk yang lain, bukan untuk Allah. Maka Allah pun tidak mau menerimanya. Nah, namun manusia tentu ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah, sehingga ibadahnya harus betul sesuai dengan koridor atau syariat. Nah, selanjutnya ketika kita dalam hal sholat, memang esensinya sholat itu adalah kaitan dengan ibadah mahdhoh, ya. Ibadah mahdhoh yaitu ibadah yang sifatnya sudah ada aturannya, ya, sehingga orang yang sholat tentu dia harus terus-menerus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin di antara jawaban yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, semoga juga memuaskan Pak Ono ya gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita beralih ke penanya yang lain. Ada Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum.
Semoga Pak Waalaikumsalam. Kiai juga dan kru RRI sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya terkait keutamaan sholat di awal waktu, namun munfarid atau sendirian, atau sholat berjamaah tetapi bukan di awal waktu. Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Andi Supriyadi di kawasan Kemang, Bogor. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Kemang ya, Kemang Bogor. Untuk sholat di awal waktu memang ada dalil secara khusus, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayul a'mali khairun, amal-amal apa yang paling baik, maka beliau menjawab adalah as-salatu ala waktiha. Dan ada hadis yang lain, birrul walidain dan seterusnya. Nah, sholat di awal waktu, ada pendapat bukan di awal waktu tapi sholat tepat pada waktunya. Nah, sehingga kalau sholat di awal waktu artinya bahwa begitu datang waktu sholat, kemudian azan dilanjut dengan ya menutup aurat, kemudian dilanjut dengan waktu berwudu dan seterusnya, kurang lebih sekitar 15 menit, maka 15 menit pertama ketika datang waktu sholat itu adalah masih kategori di awal waktu sholat. Ya, maksimal adalah 15 menit, kemudian lanjut ke 5 menit berikutnya sampai kurang lebih setengah jam. Dari waktu sholat itu masih kategori di awal waktu sholat. Nah, ternyata di awal waktu sholat dia tidak menemukan jamaah, masih sendiri. Sementara jamaah adanya setengah jam berikutnya. Maka lebih utama kita ya adalah ikut berjamaah. Menunggu jamaah dengan memperbanyak zikir dan baca Quran itu lebih utama daripada kita sholat sendiri. Nah, kecuali kalau jamaahnya adalah baru datang saat waktu sholat mau habis. Itu bukan as-sholatu ala waktiha lagi, tapi sholat sudah mau keluar dari waktunya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut lagi ke pertanyaan lainnya, Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, sholat itu adalah kewajiban seluruh umat muslim khususnya. Tapi kenapa sebagian orang muslim tidak sedikit ada yang masih mengabaikan sholat dan juga ibadah lainnya seperti puasa dan lain-lain? Apakah orang itu bisa disebut orang yang tidak beriman? Wassalamualaikum, mohon pencerahannya Pak Kiai. Ya. Sholat merupakan tiang agama. Ya. Sehingga orang yang mendirikan sholat itu sama dengan mendirikan agamanya. Orang yang meruntuhkan sholat atau meninggalkan sholat itu sama diibaratkan dengan meruntuhkan pondasi agamanya. Ya, Ibu Supriyati dari Sindang Barang, bahwa ketika seorang mukmin atau seorang yang beriman lalai meninggalkan, atau ya tentunya tidak sengaja meninggalkan hanya karena lalai, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, bukan, tapi karena dia lalai atau karena merasa bosan atau bagaimana, yang jelas disitulah pentingnya kita untuk terus-menerus dekat dengan orang-orang yang baik sehingga terbawa pada kebaikan. Nah, hukumnya tentu itu adalah fasik atau dosa. Ya, orang yang terus-menerus meninggalkan kewajiban itu adalah dia berdosa besar. Nah, saat itulah kalau dia tidak bertobat, ya, tentu itu akan menjadi akumulasi dosa yang sangat berat. Dan meruntuhkan agama artinya pondasi agama yang itu mengingatkan kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam terminal waktu sholat tadi. Kalau dia sering meninggalkannya, maka dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi sibuk terus masalah dunia, akhirnya melupakan akhirat. Ketika meninggal dunia, dia baru menyesal. Nah, inilah sehingga sholat mengingatkan kita pada Allah dan sholat mengingatkan kita kepada akhirat.
meskipun kita ya dalam sholat kurang khusyuk, dalam sholat tadi katanya ya yang pertanyaan pertama kita bagaimana caranya untuk bertemu dengan Allah dan sebagainya, dan itu dirasakan susah dan sebagainya, maka tentu sholat adalah syariat yang kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kelezatannya. Lebih baik kita terus-menerus sholat sampai kita khusyuk daripada kita tidak sholat karena belum bisa khusyuk. Wallahu a'lam. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai ya. Dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan juga kru RRI selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk para pendengar katanya. Mengenai menunggu sholat dari waktu sholat ke sholat berikutnya, biasanya saya lakukan antara maghrib dan juga isya. Dan di situ pernah mendengar ada sholat sunat yang namanya sholat intidor atau menunggu. Bagaimana cara mengamalkannya, Pak Kiai? Terima kasih atas jawabannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Ya, tentu keutamaan ini ada hubungannya dengan ijazah ya, atau izin mengamalkan dari guru kita. Nah, ada hal-hal yang sifatnya itu warid dari Rasulullah SAW, ada juga sifatnya adalah amalan khusus kaitan ini dengan bidang tasawuf. Nah, maka saat seseorang berada di waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, misalnya di waktu maghrib ke isya itu tidak terlalu jauh, maka baik kita menunggu di dalam musola, dan selama menunggu itu kita isi dengan apapun, misalnya dengan ibadah membaca Quran, dengan berzikir, ya, dengan ngobrol sekalipun, asal obrolannya itu obrolan masalah agama, kajian dan sebagainya, bukan membicarakan aib orang lain atau berdusta dan sebagainya, ya, sehingga itu menjadikan dosa tambahan. Nah, selama belum berhadas, maka dia dapat reward dari malaikat, ya, atau berupa doa dari malaikat bahwa dia ya Allah ampunilah, rahmatilah. Nah, apalagi ketika mengamalkan sholat khusus menunggu waktu isya, misalnya dengan sholat awabin di situ, ya, usolli sunatal awabin rakaataini lillahi ta'ala, ya, ada lagi sholat taubat, ya, dan seterusnya. Nah, maka amalan-amalan sholat setelah ba'diyah maghrib atau ba'da maghrib, ada rawatib namanya ba'diyah maghrib, dilanjut dengan sholat awabin, ya, dilanjut dengan sholat taubah, ya, kemudian berzikir, dan seterusnya sampai isya. Bisa juga dilanjut dengan sholat unsi, kita hadiahkan pahalanya untuk yang wafat dan sebagainya. Itu pun bagian dari amalan-amalan yang harus dapat ijazah dari guru supaya terhubung amalannya kepada mereka. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan terakhir, Pak Kiai, ya, sekaligus juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Berikutnya, wah, ternyata dihapus. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Aden di Curug Mekar. Tapi dihapus nih Pak Kiai. Oke, ini ada lagi nih yang masuk ternyata. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, ini dari siapa ya? Sebentar, 0813 1824 sekian. Pertanyaannya, ada orang sakit sholat di kursi karena tidak sanggup berdiri. Bagaimana dia sujud? Tidak memenuhi syaratkah? Karena yang namanya sujud menghamparkan 7 anggota bagian tubuh, ya, sujud ke bumi, sedang dia sujud tidak sampai ke tempat yang sujud. Nah, itu bagaimana hukumnya, pendapat Pak Kiai? Terima kasih. Silakan dijawab Pak Kiai. Ya, terima kasih. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tidak memberatkan kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah Al-Baqarah, ya, itu di ayat yang terakhir itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Kalau nggak salah ayat 286. Allah tidak membebani kepada hambanya, kepada diri hambanya itu illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak memberatkan dalam arti apabila orang tersebut dalam melaksanakan ibadah mampunya sholat itu dengan sambil duduk, maka sambil duduknya itu sama dengan berdirinya orang sehat, pahalanya sama. Nah, ketika dia mampunya sambil berbaring, maka ketika berbaring pahalanya sama dengan berdirinya orang sehat, karena dia tidak sanggup sambil duduk atau sambil berdiri. Nah, disinilah anggota sujudnya orang yang sedang duduk, ketika itu cukup dengan dia menundukkan kepala dan dia niatkan itu adalah sebagai sujud, maka sudah terpenuhi rukun sujudnya. Ya, sambil duduk dia menundukkan kepala. Kalau ruku misalnya seperti ini, kalau sujud lebih ke bawah lagi. Nah, itu dalam kondisi yang sakit tidak bisa misalnya meletakkan kepala di tempat lantai, ya, ke bawah sejajar dengan kaki seperti halnya orang yang sehat, maka itu sudah dianggap sebagai sholat yang sempurna karena udzur dia dalam kondisi yang sakit atau karena udzur secara syariat. Wallahu a'lam. Karena dalam Islam tidak memberatkan umatnya, gitu. Yang penting beribadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Pak Kiai. Sesuai kemampuannya. Betul. Ini Pak Aden sudah mengirimkan WhatsApp-nya, mungkin kita persingkat ya. Juga ada Pak Ahmad Yani di Yasmin. Dari Pak Aden pertanyaannya, apa yang harus dilakukan makmum jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum bisa menyelesaikan bacaan, dan apakah itu makmum masbuk, dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam. Kemudian dari Pak Ahmad Yani terkait dengan amalan apa saja yang harus dilakukan sambil menunggu waktu sholat. Silakan dijawab secara singkat mungkin Pak Kiai, karena waktu kita juga tidak menyisakan banyak. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi dihapus, mungkin diganti kali pertanyaannya ya. Iya, betul. Ini untuk masalah fikih ya, ketika seorang datang ke tempat sholat berjamaah, mendapati dia imam sudah mau ruku sementara dia baru takbir dan belum selesai bacaan Al-Fatihahnya, maka selesaikan bacaan Al-Fatihahnya ya. Dan ketika imam itu mau berdiri dari ruku, dia pun bisa mengejarnya ya. Selesaikan Al-Fatihahnya, itu yang pertama. Tapi kalau berbedanya dua rukun sholat ya, imam sudah sujud, kita masih Al-Fatihah, yaitu sudah terputus. Tapi kalau imamnya mendapati sedang ruku, kita nggak usah baca Al-Fatihah lagi, langsung ikut ruku bersama imam, itu sudah masuk. Nah, berikutnya adalah kaitan dengan menunggu waktu sholat. Tentu di sini banyak sekali kegiatannya, antara lain adalah dengan sholat-sholat sunnah, atau dengan kajian, atau dengan baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Itu selama dia tidak berhadas, maka dia dapat pahala menunggu waktu sholat. Tapi saya misalnya mau beraktivitas, silahkan beraktivitas, tapi jaga wudhunya dan dalam hati kita sambil menunggu waktu sholat. Karena ada hadis yang mengkhususkan di dalam musolah atau di dalam masjid, ada juga hadis yang sifatnya umum, artinya tidak di dalam masjid juga tidak apa-apa, yang penting beraktivitasnya menjaga kesucian dan menunggu waktu sholat. Begitu waktu sholat tiba, langsung kita tinggalkan aktivitas itu menuju sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah ya segala pertanyaan yang disampaikan para pendengar nih cukup banyak Pak Kiai ya. Semoga memang sudah mendapat esensi lah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, jawaban yang juga disampaikan oleh Pak Kiai. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini. Kajian Mutiara Pagi akan kita akhiri, dan untuk Pak Kiai juga terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Senin berikutnya ya Pak Kiai ya. Insya Allah, sama-sama. Insya Allah.
Baik, sehat selalu dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Baik pendengar, kami akhiri kajian Mutiara Pagi untuk edisi Senin 5 Mei 2025. Dan saatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan segera simak informasi dalam Warta Berita Pagi.